Mas Wahyu, Ya, Mas Yahya. kalau di Islam kan ada sholat 5 waktu ya Mas ya. Kalau di Kristen ibadahnya yang saya ketahui tiap minggu, tapi nggak tahu di hari-hari lain ada ibadah yang lain atau enggak. Kemudian di Hindu ibadahnya di pagi, siang, dan sore. Dan di agama lain juga pasti ada tata cara untuk beribadah ya Mas ya. Nah ini Tuhan yang menentukan atau siapa Mas yang membuat aturan seperti ini? Itu kan tata cara di dalam suatu agama, atau Mas Yahya. Artinya apa? Oh, kalau kita penganut agama Islam, berarti kita harus mengikuti tata caranya. Oh, orang Islam itu sholatnya begini loh. Ada 5 waktu, ya. Nah, kemudian kalau kita penganut agama Kristen, tata caranya agama Kristen itu begini loh. Demikian pula dengan yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, dan lain sebagainya. Makanya, manusia ini kan terus berevolusi, Mas Yahya, ya. Terus perbaikan di dalam sistem kehidupannya. Ya, dari dulu mungkin zaman belum ada aturan, ya, sampai adanya suatu aturan, sampai sekarang ini kita menjalani hidup berpemerintahan ini. Artinya kalau orang ini menganut suatu agama, orang ini jadi jelas gitu loh Mas Yahya. Oh, kamu ikut agama ini berarti tata caramu, um, istilahnya sembayangmu itu begini, sholatmu itu begini. Jadi nggak ngawur, ada tata caranya Mas Yahya. Nah, kalau itu jenengan tanyakan apakah itu Tuhan yang bikin aturan seperti itu, ya mbok tolong, ya, tolong dijelaskan di bagian mana Tuhan menjelaskan tentang itu, siapa yang menyaksikan dan apa buktinya. Kan begitu Mas Yahya. Nah, kita ini sama-sama bisanya cuma meyakini dan mengimani saja sesuai dengan apa yang kita yakini, termasuk tentang ketuhanan. Ya, jadi kita ini bisanya cuma beriman, yakin bahwa Tuhan itu memang ada, begitu saja. Tapi kalau untuk aturannya, yang Kristen mengatakan aturannya harus begini untuk menyembah Tuhan. Yang Islam juga demikian, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya juga sesuai dengan aturan atau tata caranya masing-masing. Ya itu kan tata cara atau aturan manusia atau Mas Yahya. Ya monggo-monggo saja, silahkan. Oke, terlepas dari itu Tuhan yang menentukan atau bukan, yang penting setiap pemeluk agama meyakini saja ya Mas. Ya, kita bisanya hanya meyakini Mas Yahya, makanya nggak tepat sekali kalau kita ini saling menghujat, ya. Nggak tepat sekali kalau kita ini mengaku bertuhan tetapi kita masih berani mengklaim seolah-olah Tuhan itu milik kita, sehingga yang lain yang nggak sama dengan kita itu nggak benar atau salah, ya. Itu nggak tepat Mas Yahya menurut saya. Biarkanlah itu urusan apa ya, kalau di pemerintahan mungkin hak prerogatif mungkin ya, hak prerogatif presiden kalau di pemerintahan. Kalau di kehidupan berketuhanan mungkin itu hak prerogatif Tuhan, mungkin begitu Mas Yahya. Ya, jadi bukan urusan kita itu Mas Yahya. Ya, nah kemudian kembali lagi ke tata cara atau aturan. Kita secara logika saja mungkin mampu berpikir lah Mas. Kita ini kan meyakini, mengimani bahwa hidup kita ini ada unsur yang bersifat gaib daripada Tuhan, yaitu roh. Ya, kita meyakini itu, betul enggak Mas Yahya? Betul. Kalau nggak ada roh ini kan berarti nggak akan berfungsi tubuh fisik atau jasmani kita. Nah, kita bicara tentang roh ini saja loh Mas Yahya. Emangnya roh ini ya yang membuat kita ini jadi bisa bernafas, ya. Nah, apakah nafas kita ini ada waktunya Mas Yahya? Mohon maaf ini. Nafas kita ini kan terus berputar begini, keluar, masuk begini. Coba bayangkan kalau itu terhenti gitu Mas Yahya, sama seperti cara kita menyembah Tuhan, misalkan harus 5 waktu atau mungkin di hari tertentu, nafas kita berhenti gitu. Motor enggak kira-kira Mas Yahya? Mati enggak kira-kira? Mati Mas Ya. Artinya apa? Tuhan maha segalanya, ya. Jadi kalau kita mau apa bahasanya, mungkin saya sebetulnya kurang sepakat tentang menyembah ya. Mungkin karena buat saya Tuhan itu nggak perlu disembah ya. Jadi mungkin lebih tepatnya itu begini.
untuk kita dekat dengan Tuhan kita, atau kita merasa bahwa kita ini senantiasa menjadi satu dengan Tuhan, itu mungkin nggak terbatas oleh waktu, Mas Yahya. Ya kita akan terus nyawiji jadi satu gitu loh. Artinya ngapain harus nunggu 5 waktu? Ya, ngapain harus nunggu hari-hari tertentu? Ya buat saya, di mana kamu meyakini bahwa Tuhan kamu bersama kamu, di mana kamu memang merasa bahwa kamu menghadap kepada Tuhan kamu, ya itu sesuai saja. Kalau orang Jawa mungkin lebih ke tergantung dengan pikiran dan hatinya, Mas Yahya. Kalau sudah madep, mantep, Mas Yahya. Ya, artinya apa? Ya kalau sudah diem, ya hening, nyawiji, ya sudah. Jadi kapanpun, dimanapun, nggak harus pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak perlu pakai joget-joget, nggak perlu pakai nari, nggak perlu pakai nyanyi-nyanyi, Mas Yahya, nggak perlu pakai gerakan apapun. Karena makanya orang Jawa itu sangat simpel sekali ya. Untuk mengenal Tuhannya itu nggak harus berlarian ke sana kemari, tapi justru masuk ke dalam. Jadi artinya apa? Orang Jawa justru lebih diam. Kalau untuk istilahnya sembayangnya itu diem, Mas ya. Nggak kebanyakan apa ya. Kita kan kalau sudah seperti itu, kita nggak bicara tentang tata cara lagi. Urusan kita dengan Tuhan kita itu sudah nggak ada tata cara, Mas ya. Bagaimana kita mampu masuk saja secara hakikat, begitu. Oke Mas, kalau saya meyakini Tuhan itu hanya satu, esa ya Mas ya. Terlepas dari banyaknya agama yang memiliki Tuhan masing-masing ya Mas. Lalu gimana tentang tanggapan atau klaim bahwa Tuhan itu hanya milik satu agama, yang lain salah Mas? Tidak akan pernah ada habisnya kita memperdebatkan itu. Sering saya katakan bahwa cara berpikir saya tidak bisa sama dengan cara berpikirnya Mas Yahya. Cara berpikirnya Mas Yahya tidak bisa sama dengan cara berpikirnya teman-teman. Ya, apalagi ini kita bicara seluruh dunia, kan begitu ya. Silahkan, itu hak masing-masing, kita saling menghargai, saling menghormati ya. Saling toleransi kita sebagai umat ya, artinya sebagai makhluk yang kita sadar penuh bahwa kita ini adalah ciptaan daripada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Artinya apa? Ya Tuhan itu memang esa, Mas Yahya. Tuhan itu hanya satu ya. Dan yang memberi nama Tuhan itu ya manusia, Mas Yahya. Yang memberi nama Allah itu ya manusia ya. Artinya Tuhan itu nggak pernah mengklaim, hei kamu umatku, hei kamu ini anakku. Tuhan nggak pernah mengklaim bahwa kamu yang akan masuk surga, kamu yang paling benar. Nggak ada. Klaim itu yang ada itu timbulnya itu dari manusia. Diklaim-klaim sendiri ya. Diklaim-klaim sendiri ya. Makanya kita bicara tentang kitab pun direvisi terus. Ya sama kayak undang-undang itu Mas ya. Terus ada perbaikan sesuai dengan revolusi ya, perkembangan daripada suatu zaman. Selebihnya kita sama-sama tidak tahu bahwa di dalamnya juga ada kepentingan. Pasti ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak mungkin. Nah, sedangkan bangsa kita ini, orang Indonesia ini adalah bangsa yang paling mudah sekali, Mas Yahya, untuk dimasuki, dicekoi hal-hal yang, mohon maaf ya, kadang nggak bisa membedakan lagi kita itu dengan akal sehat kita. Sudah didoktrin begini, seolah-olah sudah yang lain salah. Bahkan disuruh saling membunuh saja mau loh. Mohon maaf ini ya. Nah, munculnya terorisme dan lain sebagainya itu dari mana kalau gak berawal dari doktrin-doktrin Mas Yahya? Nah makanya ayo saudara-saudaraku semuanya, dulur-dulur semuanya, dimanapun berada, ayo kita nikmati hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini dengan penuh rasa syukur ya. Artinya apa? Kalau orang bisa bersyukur itu dia akan menjaga, Mas Yahya, akan menjaga hidupnya, akan merawat hidupnya supaya baik, supaya benar. Baik dan benar bukan untuk dirinya sendiri. Baik dan benar ini untuk semua, untuk alam semesta. Lingkungan ini perlu kita jaga, Mas Yahya. Ya, alam semesta perlu kita jaga kelestariannya. Sesama manusia perlu kita jaga kelestariannya. Hewan, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya perlu kita jaga juga.
kelestariannya. Supaya apa? Hidup ini akan terus beregenerasi terus, Mas Yahya, kepada anak cucu kita nantinya. Nah, kalau dari sekarang saja kita tidak mau hidup rukun, kita nggak bisa hidup damai, dengan alam semesta kita nggak damai, nggak rukun. Kita serakah, kita tebangi hutan-hutan, ya, kita nggak menjaga merawat sumber-sumber yang ada. Ya nanti akhirnya jadi banyak bencana, kan begitu? Akhirnya rusak, betul enggak? Nah, dengan sesama manusia juga demikian. Kita berebut tentang benar dan tidak. Kita berebut tentang doktrin-doktrin. Kita nggak rukun. Akhirnya terpecah belahlah kita. Sehingga jadi banyak musuh. Hidup ini cuma satu kali. Ayo kita nikmati dengan penuh rasa syukur. Hidup damai, hidup rukun, saling bertoleransi. Jangan mengklaim seolah-olah Tuhan itu milik kita sendiri. Padahal belum tentu. Kalau kita ini diakui oleh Tuhan itu belum tentu. Itu kalau kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu adalah sebuah sosok atau makhluk, Mas Yahya. Kurang lebih begitu mungkin.